Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak ibu, kita mulai pembelajaran IPS kita pekan kelima dengan KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Nah, kita tahu sumber daya alam adalah kekayaan alam, baik itu benda hidup atau benda mati, di alam atau di bumi, dan bermanfaat bagi manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, mari kita pelajari kedua jenis sumber daya alam tersebut. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah dia digunakan, ya. Sumber daya alamnya tidak terbatas karena kita bisa memanfaatkannya secara bijak. Nah, sumber daya alam ini mudah kita temukan. Contohnya kita lihat tumbuhan, ada padi, jahe, kapas, mahoni, karet, rotan. Bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan, obat-obatan, pakaian, industri, dan kerajinan atau furniture. Kalau sumber daya alamnya hewan, yaitu ada ayam, domba, kerbau, kuda, dan lain sebagainya. Pemanfaatannya juga sebagai bahan makanan, bisa dijadikan pakaian, tenaga pertanian, alat transportasi, dan sebagainya. Sumber daya alam air yaitu ada contohnya bendungan, irigasi, kanal, air laut, mata air, sumur, dan sebagainya. Dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, pengairan, fasilitas transportasi, tambang garam, dan minuman. Selanjutnya energi matahari, ya, contohnya cahaya matahari dan panas matahari. Bisa digunakan untuk pembangkit listrik dan pengeringan atau penyemuran. Selanjutnya udara, ada angin, sawah, ada angin ya, bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Tanah, contohnya ada sawah, perkebunan, peternakan, hutan. Digunakan untuk tempat bercocok tanam, perkebunan, peternakan, dan hutan lindung. Energi panas bumi, yaitu uap panas sebagai pembangkit listrik. Sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah kita gunakan karena jumlahnya sangat terbatas. Oleh karena itu kita perlu berhemat untuk penggunaannya, ya. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini contohnya minyak bumi. Sumber daya alamnya minyak bumi, contohnya bensin, solar, oli, aspal. Pemanfaatannya ya sebagai bahan bakar, pelumas mesin, dan bisa juga membuat jalan raya. Sumber daya alam berikutnya yaitu gas alam. Contohnya gas alam cair, itu pemanfaatannya sebagai bahan bakar juga. Hasil tambang ada besi, emas, perak, intan, batu bara, tembaga, kapur, timah, marmer, fosfat, dan lain sebagainya bisa digunakan untuk pembuatan tiang telepon dan lampu lalu lintas, untuk perhiasan, bahan bakar, pembuatan alat listrik, bahan bangunan, pupuk, serta pelapis kaleng makanan. Adapun kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yaitu contohnya pertanian. Nah, pertanian ini merupakan kegiatan bercocok tanam di lahan yang sempit dan mengusahakan tanaman pangan. Kegiatan ini memanfaatkan sumber daya alam tanah dan tumbuhan. Hasilnya yaitu sebagai bahan pangan dan sumber energi. Perkebunan juga, perkebunan merupakan kegiatan bercocok tanam pada lahan yang luas, ya. Memanfaatkan sumber daya alam tumbuhan, ya, dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan, minuman, serta bahan baku kegiatan industri. Ketiga, perhutanan. Kehutanan itu pengelolaan hutan dan menghasilkan manfaat bagi manusia. Kegiatan ekonominya yaitu memanfaatkan sumber daya tumbuhan juga. Hasil hutannya digunakan untuk bahan bangunan, perabot, rumah tangga, dan bahan baku industri. Yang keempat, pertambangan. Pertambangan itu kegiatan mengambil kandungan mineral yang berguna bagi kesejahteraan manusia. Nah, kandungan mineral ini bisa kita dapatkan dengan menggali lapisan di bawah tanah.
Kegiatan ekonominya yaitu apa, Bu? Memanfaatkan sumber daya mineral yang ada di laut maupun di darat. Hasil tambang bisa digunakan untuk perabot rumah tangga, bahan bangunan, atau bahan baku industri. Yang kelima, perikanan. Perikanan juga merupakan kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan. Nah, kegiatan ekonominya yaitu memanfaatkan sumber daya hewan yang hidup di perairan. Hasilnya seperti apa? Seperti kita manfaatkan bahan pangan, ya, kosmetik dan obat-obatan. Yang keenam, peternakan. Peternakan itu usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan hewan ternak untuk diambil manfaatnya. Kegiatan ekonominya yaitu memanfaatkan sumber daya hewan yang hidup di darat. Hasilnya berupa bahan pangan, bahan pakaian, dan membantu pekerjaan manusia. Yang ketujuh, perindustrian. Perindustrian itu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan ekonominya apa? Kegiatan ekonominya yaitu memanfaatkan hasil produk sumber daya tumbuhan, hewan, dan mineral. Hasil industri dimanfaatkan untuk bahan mebel, olahan makanan, kosmetik, serta peralatan dari bahan besi dan baja. Nah, bagaimana pemanfaatan sumber daya alam? Kita harus bijak ya, yaitu kita manfaatkan sumber daya emas. Nah, kita tahu emas itu sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena emas itu terbatas ya. Oleh karena itu, karena dia paling banyak diminati dengan nilai jual yang tinggi, maka emas dapat ditambang kemudian diolah menjadi perhiasan serta bisa dijual kembali ke tempat orang-orang yang penjual emas. Di daerah penghasil emas terbesar yaitu daerah Cikoto, Jawa Barat. Kemudian pemanfaatan sumber daya ikan. Ikan merupakan juga sumber daya alam yang dapat diperbarui karena fungsinya sebagai sumber protein hewani yang baik bagi tubuh. Ikan itu dikonsumsi oleh manusia, nantinya akan didistribusikan kepada konsumen ya di tempat kalau kita lihat di pasar-pasar itu sudah didistribusikan dari nelayan, kemudian pelelangan ikan, kemudian didistribusikan ke pasar-pasar. Nah, daerah penghasil ikan yang terbesar di Indonesia yaitu Banyuwangi dan Bagan Siapi-Api yang ada di Riau ya. Bagan Siapi-Apinya ya. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya jagung. Nah, kita tahu jagung juga sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui karena jagung mengandung karbohidrat atau pengganti gandum dan beras. Bagian jagung yang biasa kita makan adalah bagian bijinya. Sementara tongkol yang di tengahnya itu bisa juga kita gunakan, terutama tongkol muda ya, dapat dibuat sayur. Penghasil jagung yang terbesar yaitu di Pulau Madura. Nah, kita lihat apa hubungan sumber daya alam dengan kondisi masyarakat. Pertama, perkebunan teh di daerah Bogor. Nah, perkebunan teh ini berada di daerah dataran tinggi dengan udaranya yang sangat sejuk. Lokasi perkebunan teh yang paling banyak itu yaitu di daerah Puncak Bogor, Jawa Barat. Ya, perkebunan ini tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi perusahaan teh saja, karena perkebunan teh ini juga membantu kesejahteraan ekonomi. Mereka dapat bekerja di perkebunan teh itu yaitu sebagai pengolahan lahan atau pemetik daun teh, serta dalam pembuatan teh dan pengolahan serta pengemasan teh. Yang kedua, penangkapan ikan di daerah Banyuwangi. Nah, di daerah Banyuwangi itu merupakan salah satu daerah di Jawa Timur dengan potensi sumber daya lautnya yang sangat besar. Ya, penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-Api. Nah, karena perikanan di daerah Banyuwangi ini merupakan potensi sumber daya alam yang sangat besar sehingga banyak menyerap tenaga kerja, nah, yaitu seperti nelayan, misalnya pekerja industri perikanan, hingga pengalengan ikan dan sarden. Tambang minyak bumi di daerah Sungai Gerong juga merupakan salah satu desa di Kecamatan Banyu Asin, Sumatera Selatan. Ya, Gerong ini terletak di tepi Sungai Musi. Salah satu penghasil minyak bumi di Indonesia juga di daerah Sungai Gerong ini. Nah, minyak bumi ini bisa dijadikan bahan bakar kendaraan.
Industri minyak bumi dapat juga membuka lapangan pekerjaan baru, memerlukan tenaga kerja dalam proses penambangan, pengolahan, transportasi, dan pemasaran. Yang keempat, tambang intan di daerah Martapura. Martapura itu di Kalimantan Selatan, karena penghasil intan terbesar di Indonesia di daerah tersebut. Nah, intan dimanfaatkan sebagai bahan perhiasan dengan nilai jual yang cukup tinggi. Intan itu bisa dijadikan sebagai penghias cincin, gelang, atau kalung. Banyak orang melakukan penambangan intan, mereka sebagai penambang, pengumpul, dan pengolah intan. Oke, anak-anak ibu, demikianlah yang dapat ibu sampaikan. Terima kasih. Kerjakan tugas IPS pekan kelimanya, lalu kirimkan hasilnya kepada ibu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.